Semua malaikat menciumnya. Hatta yantahiya biha ila sama'id dunya, sehingga sampai ke permukaan langit dunia. Fayastaftihu fala yuftah lahu. Kemudian roh itu hendak minta dibukakan pintu langit, maka tidaklah dibukakan baginya pintu langit. Waliyadzubillah. Walaupun tadi kita makanya kan doanya, kenapa orang-orang mengimami supaya itu berdoa, Allahumma ftah abwabas sama li ruhi. Ya Allah, bukakan pintu langit buat roh fulan bin fulan. Karena khawatir dan khawatir, takut dan takut kalau seandainya si fulan ini tidak diterima rohnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan dan doanya tidak terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, roh yang tidak dibukakan pintu langit ini dikatakan wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ini ayat ini menyatakan la yadkhuluna yaumal qiyamah al-jannata hatta yadkhulal jamalu fi sammil ibrah. Mereka tidak akan masuk surga pada hari kiamat sehingga onta bisa masuk pada lubang jarum. Kira-kira nih onta kalau masuk ke lubang jarum, Pak. Onta, jangan onta, kelingking kita nih aja. Insya Allah masuk bahkan ke lubang jarum, mustahil dan mustahil. Apalagi onta yang sangat besar nih itu. Sampai Al-Quran menyatakan orang yang mendustakan dengan ayat Allah, orang yang sombong dengan ayat Allah. Sekali lagi, sombong itu apa? Orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, menerima kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, itu adalah sombong. Itu ujar Tuhan nanti di akhirat, dia tidak akan masuk surga, sebagaimana onta tidak akan masuk ke lubang jarumnya. Onta masuk ke lubang jarum ini mustahil. Takut akan aja orang sedunia, adakah onta kalau masuk ke lubang jarum? Semua orang punya tidak ada. Jangan onta baik, jadi kita dia kata bisa masuk. Maksudnya apa daripada perumpamaan itu sampai onta? Wa hadza tamsilun listihalati dukhulil kuffar al-jannah. Ini sebuah perumpamaan dan tidak akan mungkin orang-orang demikian masuk surga. Sampai Allah mempemakan onta tidak akan masuk ke lubang jarum. Itulah perumpamaan mereka. Saking tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah mereka. Tidak mungkin dan tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Sebagaimana gambarannya onta bisa masuk ke lubang jarum. Ini merupakan ada kastihalat dulu di jamal. Kada mungkin ujar ulama jamal itu onta masuk ke lubang jarum dan dia badannya begitu besar. Ada diqqatihi dengan kecilnya lubang jarum itu. Ini gambaran. Wa kadzalika najzil mujrimin. Yang demikian itulah ganjaran kepada orang-orang al-mujrimin. Ganjaran kepada orang-orang yang berbuat dosa, ganjaran kepada orang-orang yang maksiat, yang tidak mau menerima kebenaran. Najzi ahlal ahlal isyan wal ijra. Ini ganjaran perumpamaan yang Allah berikan, perumpamaan yang sangat jelek kepada orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, dalam arti orang yang berbuat maksiat dan melakukan perbuatan kejahatan. Lahum min jahannam mihad. Bagi mereka mendapatkan azab jahannam. Mihad. Lahum firashun minan nar min tahtihim. Mereka mendapatkan firash. Firash itu apa? Kasur. Tapi kasurnya dari api neraka. Mana nyaman, Pak. Wa min fawqihim ghawash. Dan di atas mereka yang menutupi mereka juga dari neraka. Waliyadzubillah. Kasurnya dari neraka, selimutnya dari neraka. Kira-kira nanti apa kita harus bayangkan, Pak. Di dalam surah Al-Kahfi ini dikatakan orang itu
ketika masuk neraka diberikan la yughasuna. Mereka ketika minta tolong, mereka ketika minta tolong tidak diberikan pertolongan, diberikan pertolongan kalmuh, yaitu air. Ketika mereka kehausan minta banyu, minta air anak minum, diberikan air timah yang meleleh, belum lagi diminum, begitu mendekatkan mukanya, mukanya sudah rontok, gugur, daging-dagingnya itu di atas air timah ini. Nah, jadi baik melihat azab ini ya Allah. Kita kadang-kadang waktu membaca ini takutan, nah ini keluar masjid ketakutan lagi. Ini nah inilah iman kita ya Allah. Kadang gampang-gampang, sesusah-susah di dunia kada susah bujur, sesakit-sakit dunia kada sakit bujur. Makanya kita melihat nah kulit kita nih baik jangan makan timah yang meleleh karena api sedikit saja ya Allah. Kita melihat kalau kemarin ada kawan baik menampilkan di YouTube kejadian ini orang India membakar jilbab karena di India dilarang jilbab. Waktu itu dia mau demonstrasi naik ke atas yang tinggi, berkuar-kuar, kita bakar jilbab, banyak yang nonton, ditumpahi dengan bensin, begitu dibakar, kada sadar bensin itu tumpah kepada yang membakar, juga tumpah kepada tukang menumpahkannya. Akhirnya nang dibakar jilbabnya orangnya terbakar, nang membakarnya dengan pakai bensin juga terbakar sampai mati tertutup. Ya Allah, itu baru ada di dunia. Dibacai apinya kada mati-mati hati pak. Ini baru api di dunia itu nggak seberapa dikatakan dengan api jadi akhirat. Kita melihat mereka itu baik mati tertutup itu kayak mereka. Nah mati tertutup itu baru sebentar. Nah kayak apa nah? Inna azab Allah asyaddu wa abqa. Azab Allah itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Kita melihat ini ya Allah, takutan. Tapi kadang-kadang ketakutan kita itu satu mak aja itu nah. Karena dunia ini pandang menghipnotis seseorang sehingga seseorang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita perlu baiknya mawas diri takutan dengan kematian yang akan selalu mengintai dengan kita. Makanya bagus kita rajak-rajak ke masjid, rajak-rajak ke majlis taklim. Buat apa? Memberati timbangan amal kita di akhirat. Nah itu, memberati timbangan. Makanya Allah menyatakan kemarin juga baca tafsir ayat yang menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Jangan sampai akhirat kita jadikan untuk dunia. Kalau perlu akhirat jadikan akhirat, dunia dijadikan akhirat. Jangan sampai ini nah akhiratnya ternyata amal akhirat pakai dunia. Ya Allah, maksudnya apa? Akhirat pakai dunia. Kita rajin baca selawat, ternyata baca selawat buat kesugihan. Kita rajin baca selawat, ternyata baca selawat biar payu berjualan. Kan untuk dunia Pak. Sebenarnya kita baca salawat itu mengharapkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu biha ashra. Siapa yang bersalawat ujar Nabi kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi ujar ulama muhaqqiqin, kalau seandainya Allah bersalawat kepada seorang hamba sekali, kafa biha karamatan wa tahiyatan atau kama cukup bagi si hamba itu sudah mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Baru sekali berselawat dengan Rasulullah. Fa kaifa man yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan sallallahu biha ashran. Nah kayak apa kalau seseorang berselawat kepada Nabi sekali, Allah berselawat 10 kali. Tentunya kemuliaan kehormatan ini akan kita dapatkan. Cuma kadang-kadang kita berselawat banyak hendak dapat duit, berselawat banyak biar laris berjualan. Karena punya mati pengen dapat kita. Padahal Nabi menyatakan aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan aw kama qala. Orang yang paling utama, yang paling dekat di sisiku pada hari kiamat, mereka yang paling banyak berselawat. Tapi kita banyak umpama ini. Seseorang banyak berselawat karena hendak murah rezeki. Seseorang banyak berselawat mudah hajatnya kabul. Seseorang banyak berselawat biarlah kesukih.
Itu namanya kalau menurut bahasa ulun akhirat dijadikan untuk dunia. Jadi kalau beramal akhirat, ya, kenapa pian rajin bersalawat? Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa pian rajin bersalawat? Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa ulun. Kenapa pian rajin bersalawat? Mudah-mudahan memberikan timbangan di akhirat. Kenapa rajin bersalawat? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita banyak bersalawat. Kenapa pian rajin bersalawat? Mudah-mudahan kita masuk surga berdapat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Dikata bersalawat mudahan rezeki lain. Akhirat itu ujar Tuhan jauh lebih baik daripada dunia. Kalau nanti itu beramallah akhirat untuk mendapatkan akhirat. Jadikanlah dunia kita berbuat di dunia, niatkan untuk mendapatkan akhirat. Jangan sampai kita berbuat akhirat karena dunia untuk mendapatkan dunia. Berbuat akhirat untuk dunia, apalagi berbuat dunia jelas untuk dunia. Itu ayat 21 menyatakan, "Wadal akhiratu khairul laka minal ula." Sungguh ya Rasulullah, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Makanya Nabi sampai menyatakan, "La aisha Allahumma la aish illa aishul akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Nah, itulah. Lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawas. Mereka yang demikian mendapatkan kasur tidur dari neraka, selimut daripada neraka. Inilah wa kadzalika najzi zalimin. Perumpamaan inilah ujar Al-Qur'an. Al-jazaa'us syadid nujzi. Ganjaran yang sangat dahsyat, sangat keras kami berikan kullu man zalama wa ta'adda hududallah. Setiap orang yang berbuat zalim, setiap orang yang melampaui batas dengan hukum-hukum Allah. Syariat itu adalah hukum Allah. Itu syariat itu hukum Allah. Ikutilah syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ganjaran bagi orang-orang yang dikatakan mendapatkan azab. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sedangkan orang-orang yang membenarkan Allah, membenarkan dengan Rasul-Rasulnya, wa amilu bima amarahum bihi wa ata'u. Mereka ini mengamalkan, melaksanakan, dan juga mereka adalah bima amarahum bihi wa ata'u. Mereka mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Makanan disuruh ini baik. Di sini dikatakan orang-orang yang membenarkan dan orang-orang yang mau mentaati segala perintah yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dikatakan di sini bima huwa fawqa taqah. Artinya la nukallifu ahadan bima huwa fawqa taqah. Allah kadang membebani di atas daripada kemampuannya. Allah membebani sesuai dengan kemampuannya. Di sini nang disuruh ini kadang berat sesuai dengan kemampuannya. Sembahyang, kada kau berdiri, silakan berdiri membungkuk. Kada kau berdiri membungkuk, berdiri di atas dua lintut. Kada kau berdiri lutut, silakan berduduk dan seterusnya. Kada kau berwudu, silakan dengan tayamum. Berwudu kada kau bertayamum, kada kau ayo sembahyang kada si wuduan, kada si tayamuman. Karena kada ada nang mewudui, kada tayamum. Nang penting menggawi sesuai dengan kemampuan. Ini zamannya. Jadi kita diberikan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan kita, tidak diberatkan dan tidak disusahkan. Annal jannah, di sini katakan peringatan buat kita, surga itu akan didapatkan dengan begitu mudah sebenarnya. Min ghairi masyaqqatin, tanpa susah. Karena Allah memerintahkan segala perintahnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah para penduduk-penduduk surga.
wal khabar, ini merupakan berita. Haula'il mu'minuna su'ada, bagi orang-orang yang mukmin yang bahagia. Humul mustahiqun, mereka yang berhak didukhulil jannah, mereka berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa naja'na ma fi sudurihim min ghil. Nah, ini tuh bentuk orang surga nih, Pak. Kami copot atau kami bersihkan hati-hati mereka daripada dengki dan marah. Nah, jadi penduduk surga itu orangnya hatinya kada mendengki, hatinya kada pemarah. Hatta la yakuna bainahum, sehingga tidak ada di antara mereka illal mahabbah, kecuali mereka saling cinta mencintai, mereka saling sayang menyayangi, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, yadkhulunal jannah wa laysa fi qulubi ba'dihim ala ba'din ghid. Mereka masuk surga, tidak ada di hati mereka antara satu yang lainnya marah, dongkol, emosi, dengki. Nah, ini hatinya para penduduk surga. Makanya kita belajar, sama-sama belajar, jangan penyangitan. Wah, ini ya Allah, jangan penyangitan. Kan itu Allah, ini udah apa? Hadis ini datang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan pahlawan ulun amal. Nah, kira-kira nih kalau ulun amalkan Allah masukkan ulun dalam surga. Ujar Nabi apa? La taghdab wa lakal jannah. Jangan penyangitan, kamu dapat surga. Berat, guys. Ada penyangitan dia berat. Sampai diurang, diih jua. Nah, disumpahi urang, diih jua. Dikarasi urang, diih jua. Tapi tidak marahnya di sini karena Allah. Ada juga kata menyangit, tapi karena apa? Karena takutan. Beda tuh, Pak. Itu kamu ini. Sabar, jangan menyangit, masuk surga. Takutan harinya. Tengok ini awal benar gini. Nah, pangkat sidin tinggi mana? Lalu kata menyangit kita. Kata menyangit itu bukan karena Allah, karena takutan. Nanti masuk di sini. Lakal ghadab lakal jannah, jangan kamu marah karena Allah. Nah, kayak marah karena Allah, kadang marah karena Allah itu kayak bukan karena manusianya. Nah, jadi baik ini belajar sama-sama kita kan. Bila kawan kada penyakitan karena Allah. Mantap, baik saudara. Itu kalau cukup setahun belajar itu baik. Nah, kalau penyakit itu kan cukup setahun. Nah, bila kita nih penyangitan banyak nilai hati ahli surga sudah ini. Orang ini dikatakan orang yang masuk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami bersihkan, kata Allah, hati-hati penduduk surga itu minal hasadi wal baghdha, dari penyakit dengki. Dengki itu penyakit orang kada beriman. Melihat orang nyaman sakit hati. Melihat orang beli mobil menyambati, yang tahulah jadi nuka mobil. Antara dua aja lah, kada korupsi. Cara kurangnya. Ini nak kenapa jadi marahnya kenapa? Tak boleh diri wahai batang tubuhku. Kenapa aku ini jadi marah melihat orang numpang mobil? Kenapa aku ini jadi sekedongkol melihat orang numpang mobil? Nang bagus itu nak kayak apa? Melihat orang numpang mobil marah. Ya Allah subhanallah. Ulut binan bulu diri ulut ini. Ternyata diri ulut ini kada senang melihat orang numpang mobil. Hati ulut benci melihat orang numpang mobil. Hati ulut marah melihat orang numpang mobil. Astaghfirullah
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله. Itu saja biar dia ini ada yang berarti salah sini. Jadi tukang mobil itu Allah berzeki, Allah sudah menakdirkan di tahun 2023 ganti mobil. Karena dia marah, dia jangan marah. Itu gawian Allah. Kada senang dengan gawian Allah berarti dengki berarti kada beriman. Makanya orang dengki itu dikatakan orang kada beriman. Kada beriman dengan takdir Allah. Udah kan sini itu kasih sembahyang pada aja, tapi di video ini kita nyaman benar. Kita sembahyang kita harus demikian. Sudah belajar kita sama Allah. Orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang tidak percaya dengan Allah, jangan mendustakan kok. Tidak percaya dengan Allah, orang yang berbuat maksiat kepada Allah, tidak mengurangi catatan rezekinya. Ini sebelum diciptakan manusia sudah dicatat Tuhan, rezeki bulan sekian, lalu hidupnya membangkang, hidupnya tidak beramal soleh, hidupnya ketujuh ma'anwi orang macam-macam, ada mengurangi rezekinya ini. Nah ini baik menyatakan kita ya Allah. Kalau saja jauh orang nama di rumah aja kan. Bini pamamai, kawalah ada sangit, minyak kawa mantap, iya nomor datang. Itu aja tuh, anak memuliakan, ada penyakit, minyak kawa mantap. Terus satu orang lain, yang digaduhi, ini jadi amalan. Lebih hebat daripada amal. Ia dulu badakan. Mun baca Quran sehari 3 juz, insya Allah bismillah kadang ngalih. Tapi kalau ada menyangit seharian, nah ini penduduk ahli surga. Jadi kita hendak sama-sama lah, Pak. Kita ini ahli surga kakak-kakak. Bilanya penyangitan belum terbaik. Ujur tak? وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Kami bersihkan ya Tuhan penduduk surga itu daripada sifat marah dengki. Itu kita hanya menggambarkan kisah surga begini, kada membuktikan kita ya Allah. Ya seolah-olah kita ya ini aja. Tapi kalau membuktikan sebelum dia gurunya bangla, sebelum kita hendak mengetahui surga itu nyata ada lawan kita, lihat sifat kita, bilanya kata penyangitan, karena dengki itu sifat-sifat daripada ahli surga. Pun masih penyangitan, sedikit marah, ayat depan. Ya, yadkhuluna al-jannah wa laysa fi qulubi ba'dihim ala ba'din ghil. Hadisnya diriwayatkan oleh Abi Hatim. Nah di sini najzi tajri min tahtiha al-anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di bawah surga mengalir sungai-sungai. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah, ini sifat mengkada pemarahnya. Kita jadi tuan guru baik tak punya orang menyangit mana? Kamu mau uji aku aja, mau kada tahu pada ya kada tahu. Dulu kada tahu jawabannya. Dah, saya sedang ngalingan Ini kata muji aku baik kamu ya. Ada puji kada, orang kata tahun. Ya mungkin kita tahu alhamdulillah jawabannya, aku kada tahu. Ya, sudah baik, belum kada tahu. Ini kata marah sudah. Kamu muji aku aja, tahu orang banyak ini menakut-nakut ini. Ada muji kada.
Wa qalu alhamdulillah, mereka berkata alhamdulillah alladzi wafaqana li tahsili hadzal na'im. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik adanya nikmat yang sangat besar ini. Kalaulah dengan tidak petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, kita kada tahu baik. Ma wasalna, kita tidak akan sampai ila hadhihi sa'adah, kepada kebahagiaan ini. Jadi kita masuk surga pun karena Allah yang memberikan taufik. Kita bisa masuk surga pun karena Allah yang memberikan hidayah, bukan dari perbuatan kita. Semuanya itu dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh telah datang Rasul-Rasul kami membenarkan bima akhbaruna, apa yang mereka kabarkan bihi dengannya, anillahi azza wa jalla, tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa nudi an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa tunadihimul malaikah, malaikat memanggilnya, anna hadhihi hiyal jannah, bahwasanya surga ini yang Allah berikan kepadanya bisa babi a'malikumus salihah di dunia ini, karena amal-amal soleh kalian di dunia, disebabkan karena amal-amal soleh kalian di dunia. Nah, kalau pemahamannya baik, kita masuk surga ini karena disebabkan amal soleh kita yang banyakkah? Ya, memang secara lahiriahnya disebabkan karena amal soleh kita misalnya, tapi amal soleh kita tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa terlaksana kalau ada dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus akui, berkat aku ini ada berkat dia. Semuanya itu karena hidayah Allah, karena semua itu karena taufik daripada Allah, semua itu karena rahmat daripada Allah, maka kita bisa beramal saleh. Nah, makanya orang-orang kadang-kadang baik begitu beramal saleh, alhamdulillah kau menggawe ini ya Allah karena rahmatmu, ini karena taufikmu, bukan karena gawianku. Nah, itu dia memulihkan dunia baik, biar kita ada takui diri, karena kita takui diri aku yang beramal, seberapa geram kita ini ada apa-apanya. Nah itu uristumuha, nang mana surga ini diwariskan kepada orang-orang yang beramal saleh. Semuanya itu dikatakan birahmatillahi wa fadlihi, semuanya itu dia bisa mendapatkan amal saleh, bisa melakukan amal saleh karena rahmat dan karunia-Nya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, dikatakan di sini, la yadkhula ahadan minkum amaluhu al jannah, tidak seorang pun, lan, kata-kata lan itu baik artinya sama sekali ada mungkin seseorang tidak akan mungkin masuk surga karena amalnya. Mana itu? Makanya saya menggunakan la yadkhulul ahadu, la yadkhula ahadan, atau la yudkhila ahadan minkum amalu al-jannah. Tidaklah dimasukkan atau tidaklah dimasukkan seseorang di antara kalian amalnya itu untuk masuk surga. Jadi seseorang masuk surga, tidak seorang pun ada bisa masuk surga karena amal perbuatannya. Lalu sahabat menyatakan demikian, ujian Nabi, kada seorang pun bisa masuk surga dengan amal perbuatannya. Lalu dia sahabat, qalu wala anta ya Rasulullah, nang kaya kalau dia nang banyak beramal, nang kaya kalau dia nang banyak zikirnya, banyak salatnya, banyak kesolehannya dan lain sebagainya. Wala ana, ujian Nabi, sampai dengan saya sendiri pun tidak akan bisa masuk surga dengan amal ibadahku. Dengan apa bisa masuk surga? Semuanya itu dengan illa ayyataghammadani Allah, melainkan semua itu diikuti oleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dan kita kan mungkin kita sudah sering mendengar orang Bani Israel Bahari ketika dikatakan dalam sebuah riwayat, puja Tuhan, udkhulil jannah bi rahmati,
Masuklah kamu surga dengan rahmatku. La ya Rabb adkhulul jannata bi'amali. Ulun ya Allah masuk surga dengan amal ulun. Karena apa? Bani Israel ini baik beribadah 500 tahun ibadahnya aja, sehingga ini mengakui ulun masuk surga ini karena ibadah ulun, karena rahmat dia. Puji Tuhan, menurut itu ayo timbang sebiji mata aja ditimbang. Sekali lima ditimbang kebaratan mata sebiji daripada ibadah 500 tahun. Udkhulin nar, masuklah kamu neraka. Hanya la ya Rabb adkhulul jannah bi rahmatik. Mun nang kitu oh ya Allah, ulun masuk surga dengan rahmat dia. Enggak. Jadi kita ini masuk surga bukan karena ibadah kita baik. Semuanya kasih sayang Allah, semuanya karunia Allah, semuanya dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ajar orang bahari jangan beramal mencari fadilat. Manya anu baik. Maksud untuk kita perlulah meningkatkan. Ini mau beribadah karena fadilat, terus karena punya kata fadilatnya parai beramal. Itu baik kelas pemula. Bila orang beribadah atau mencari fadilat itu kelas pemula baik. Itu hanyaran, kelas hanyaran. Dan kayak kita juga ke sekolah waktu di TK kita sekolah menulis sebuting aja atau di SD lah menulis kasih guru nilai 700, kasih guru nilai 90, kasih guru nilai 80. Kira-kira mau sudah kuliah kan anak minta nilai tulisan dia lah. Pak, ini tulisan Allah berapa nilainya? Kada perlu penilaian lagi. Nah itu baik. Jangan itu kelas pemula. Sama kayak kita jual bisi anak nang seiko bila disuruh diubah cangkal benar, bila nang seiko kada diubah cangkal juga. Mana nang dicintai kuitan, toh nang kada bau pahan tu kada dicintai kuitan. Tapi pang nang kada bau pahan ni kena dikit aja baik. Nah itu. Ya kan kisah pula. Lutut turun kisah. Ini kisah perubahan fadilat. Mudah-mudahan ini kada membuat kita lalai. Kisah ini kekesahan aja malah. Kekesahan aja nah. Padahal kalau bagus pun ini sebenarnya. Tapi benar-benar bisa ambil ayat tibat. Orang ini baik di Minanto deh. Si Didi ini bisa anak berbinian. Si Didi suke banyak bisi duit. Nah, jadi namanya Tuhannya hendak mau di Minanto. Nanti kesan kasih sayang tadi. Jadi mau berjalan Minanto di ke pinggir sungai. Mau berjalan rompok tibai nanto metuha tibai langsung nanto mencaburi tiba mencaburi diangkat sidin dimandi sidin diselamatkan sidin gara-gara mencaburi mintuha tabur aja isuknya ditukarkan sinakan sah. Kira-kira tuh mencaburi itu masa apa sah upahnya pun hendak ujung-ujung upahnya ya paling-paling dari terima kasih Dina, setengah juta buat ikan. Nah ini kada apansa memberikan apansa itu karena upah karena kasih sayang enggak? Kasih sayang. Nah, puji pula Minantu nang seikungnya jalan pulang ke sini. Betimbai. Sekali ada timbai Minantu nih. Harus mati itu apa? Dikira sama orang Minantu nang pertama tadi bercampur akan menolong sekali Minantu nang kadunya orangnya kada banyak bumi betimbai diadakannya mati sekalinya mintu laki menukarkan Fortuner. Nah laki na memberi sekalinya dia lakinya hendak berbini lah nang ini nang mahalan nih makanya bersyukur banget terima kasih kerja sini kan tapi kepada kitabnya boleh minta maaf. Nah ini maksudnya baik nang dalam kasih sayang tenang Allah tuh kalau sudah memberikan kasih sayang ada mengukur lagi lawan gawian dia akan memberikan yang lebih banyak. Nah maka berbuatlah jangan karena fadilat tapi berbuatlah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikasih sayang Allah? Kita ini nak awak Allahu Akbar pun Allah kada menyayangi kada kau lima takbir hari ini. Di mana biar hendak mencari pahala lagi kita nak awak Allahu Akbar
ya Allah, ini pian dan mengasihi ulun sambil kawan kayak ini. Karena kawannya mulai kita sini pada keluarga dia. Nah, itu Pak. Ya itu saja dulu. Insya Allah nanti pertemuan akan datang. Ini kisahnya bertetaburannya ahli surga dengan ahli neraka. Puja ahli surga, oi, apa pian nang di sana nang di neraka? Hal wajadtum ma wa'ada rabbuna? Sudahkah pian dapatkan apa yang dijadikan Tuhan? Ya, jauh ahli neraka. Kami mendapatkan ternyata bujur ya pian berbuat nakal baik, ini azabnya. Lalu kita gunakan Tuhan. Nah kayak apa pian nang ahli surga nang amal saleh udah sebujur kami mendapatkannya. Nah, saling tegur sapa baik antara ahli neraka dengan ahli surga. Itu setelah diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah nanti kita bahas antara wanada ashabul jannati ashaban nar, para penduduk surga mengiyawi di neraka. Siapa pian? Nah, malah kayak apa? Ah, dia mengganggu di pada ini kalau masih kayak apa dia apa ini dan sini. Nah, ini kita ayat selanjutnya insyaallah. Salah kilapnya banyak minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.